Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin setelah minum kopi bersama temannya Jessica Wongso, dan polisi memeriksa sejumlah saksi meminta keterangan dari saksi ahli. Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter Cikal Multazam dan juru kamera Tommy Pribadi saat ini berada di Polda Metro Jaya. Cikal, bagaimana perkembangan terbaru dari penyidikan kasus kematian Wayan Mirna? Hingga saat ini proses dari penyelidikan masih terus dilakukan, Dora. Dan dari informasi tadi yang kami dapatkan dari Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian, ia memang enggan menyebut mengenai barang bukti yang telah ditemukan dan juga fakta-fakta baru, karena ia tadi mengatakan bahwa ini adalah senjata, bisa dikatakan seperti itu, senjata bagi kepolisian dalam tahap penyidikan dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Nurmala Wongso. Dan selain itu pihak kepolisian juga dari informasi yang kami dapatkan tadi, Dora, bahwa telah melakukan koordinasi dengan AFP atau Australia, kepolisian dari Australia untuk menyelidiki apa hubungan antara Jessica Wongso dengan Wayan Mirna Salihin, karena dari saksi-saksi yang didatangkan ke sini, Dora, terutama dari keluarga dari Mirna, tidak banyak yang mengenal dari sosok Jessica ini. Maka itu dari pihak kepolisian merasa perlu untuk mendalami lagi hubungan antara Mirna dan juga Jessica. Salah satunya adalah melibatkan dari kepolisian Australia. Dan perlu diingat, Dora, bahwa negara Australia ini menjadi sorotan mengingat bahwa domisili dari Jessica terakhir ini adalah di Australia, di mana dia mendapatkan status PR atau permanen dari untuk tempat ia bekerja. Dan ini juga perlu difokuskan dan juga disoroti dari pihak kepolisian, terutama untuk mengungkap fakta-fakta baru nantinya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sejauh itu baru informasi seperti itu yang kami dapatkan, Dora, dan tadi juga ada sejumlah saksi juga yang dihadirkan di Polda Metro Jaya ini, Dora. Ya, Cikal, dalam pengembangan pemeriksaan, siapa saja yang dimintai keterangan hari ini untuk penuntasan kasus kematian Wayan Mirna? Meskipun beberapa waktu yang lalu ada sejumlah saksi yang dihadirkan dan dirasa sudah cukup, namun kita sama-sama mengetahui, Dora, beberapa waktu yang lalu pihak dari kepolisian di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Jessica Wongso. Dan dari barang-barang yang digeledah ini juga ditemukan beberapa barang, ini juga yang coba dikonfirmasikan dari beberapa saksi yang juga nanti akan dipanggil. Itu kami dapatkan keterangan dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Dan pada hari ini tadi juga sempat nampak hadir ayah dari Wayan Mirna Salihin, yakni Darmawan Salihin, yang hadir di sini. Ia tadi menyatakan bahwa kehadirannya di sini untuk mempertanyakan kembali dan meminta kejelasan kembali mengenai proses perkembangan kasus yang ditangani oleh Polda. Dan tadi juga saksi ahli datang ke sini, Dora, yaitu Sarlito Wirawan Suwarso, yang tadi juga memeriksa dari hasil tes yang dilakukan terhadap Jessica Wongso. Dan berikut keterangan dari Sarlito Wirawan. Hasilnya dia tidak ada kelainan apapun. Jadi Jessica itu adalah seorang yang sehat, secara inteligensinya cerdas, secara kepribadiannya sehat, semua tidak ada masalah. Jadi tidak ada analisis yang tentang kepribadian ganda dan sebagainya, tidak ada sama dia. Normal ya? Sangat normal. Belum nanti saya terlalu capek hari ini, jadi saya minta di rescan. Tadinya sudah mau disiapkan, saya nggak buat lagi terlalu capek. Pakar dari psikis ini telah menyatakan bahwa kondisi psikis dari Jessica Wongso ini dinyatakan sehat, tidak ada penyakit atau gangguan dari psikis. Nyatanya bahwa saat ini Jessica juga dinyatakan sehat secara psikis dan juga secara fisik. Dora. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ibunda Jessica Wongso, Imelda Wongso, menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Baik Jessica dan Imelda, keduanya diperiksa secara terpisah. Selama kurang lebih 3 jam, Imelda Wongso diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bostam, Imelda diperiksa selama 3 jam dan dicecar sebanyak 20 pertanyaan.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Imelda tidak memberikan pernyataan kepada pers. Ia hanya tertunduk hingga akhirnya meninggalkan Mapolda Metro Jaya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bisa dong, terpisah. Biasa pertanyaannya, kenal nggak si ibu ini dengan Jessica? Ya kenal, karena itu ibu dan anak gitu loh. Biasa begitu, biasa pemeriksaan biasa. Gitu. Ada sebagainya nggak ditanyain tepat. Nah, jangan pertanyaan biasa saja. Ada berapa pertanyaan, Pak? Ya kira-kira pertanyaan berapa? Lebih spesifik nggak ada pertanyaan spesifik, Pak? Ditemani Pak Hah? Nggak ada yang spesifik. Cuma ditanya pertanyaan. Ibu berapa lama tadi, Pak? Berapa lama tadi? Ada 3 jam. Pemeriksaan pertama, Pak. Iya, pertanyaan pertama. Oke, Mbak. Ini ibu nih nggak bisa ini nih ke jalan. Apalagi? Kalau pemeriksaan itu Jessica saya sudah berapa kali, Pak? Kalau Sebagai Jessica tersangka sendiri, 2 kali sebagai tersangka. tersangka 2 kali. Tadi pemeriksaan lanjutan. Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya membenarkan pengacara Jessica Wongso yakni Yudi Wibowo adalah tersangka kasus pencemaran nama baik tahun 2013. Yudi Wibowo ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Saul Krisdiono yang merupakan seorang guru. Kasus tersebut sempat sampai ke tangan Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun Kejaksaan Negeri Surabaya harus mengembalikan berkas perkara Yudi Wibowo untuk dilengkapi ke Polrestabes Surabaya. Sebelumnya Yudi Wibowo telah mengajukan pra-peradilan soal kasus yang menjeratnya, tetapi Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan Yudi dan tetap melanjutkan kasus itu. Kasus pencemaran nama baik ini bermula dari perkelahian antar 2 orang siswa di SMP Giki tahun 2013. Saul Krisdiono menampar salah satu siswa yang sedang berkelahi. Orang tua dengan didampingi Yudi Wibowo sebagai kuasa hukum tidak terima atas pelakuan Saul terhadap anaknya dan melaporkan Saul Krisdiono ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa aksi Saul itu seperti preman. Pernah dihukum 2 tahun penjara dan bermental maling. Benar, Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima berkas atas nama Yudi Wibowo Suginto disangka melanggar pasal 310 dan 311 KUHP yaitu pencemaran nama baik. Atas berkas yang sudah dikirim ini, jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan penelitian dan hasilnya memang dengan gelar perkara hasilnya ada beberapa yang kekurangan baik formil maupun material. Antara lain, 1, belum ada surat pengaduan, dan kedua ada penambahan pasal 317. Kemudian juga ada beberapa saksi yang perlu diperiksa untuk memperkuat. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengawal kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga tetap yakin dengan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Saat ini polisi masih fokus memperkuat alat bukti yang dibutuhkan akan menguatkan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Pihak polisian juga tidak akan menyampaikan apa saja alat bukti yang telah ditemukan, karena hal itu akan dijadikan sebagai strategi dalam proses penyidikan. Sejauh ini, polisi masih yakin dengan penetapan tersangka pada Jessica Wongso karena telah mengantongi 2 alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Khusus untuk Mas Jessica saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi di sana sudah muncul di media banyak sekali, tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya. Minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti, ya, karena sekali lagi
penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa, penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan, hakim memiliki strategi untuk mengadili agar dia objektif. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong, ya, punya strategi. Nah, pihak yang keempat yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari, kita masih bertandingnya nanti 4-6 bulan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan jaksa untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS. Ahok menjadi saksi dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman. Ahok langsung tampil sebagai